di sini akan membawakan materi meteorologi dan klimatologi. Baiklah, langsung aja ke materinya. Yang pertama, unsur cuaca dan iklim. Pengertian cuaca. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau ruang tertentu. Contohnya suhu udara di Bogor pada tanggal 29 September 2017 pukul 2 WIB sebesar 30 derajat Celcius. Selanjutnya pengertian iklim. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk di dalamnya harga rata-rata dan harga-harga ekstrim, maksimum dan minimum. Iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Contohnya iklim muson, iklim laut, iklim tropis, dan iklim subtropis. Perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca, suatu kondisi fisik atmosfer yang khas, nilainya senantiasa berubah dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dalam lokasi yang sempit, dan nilainya berubah setiap saat. Kalau iklim, kondisi atmosfer umum yang menunjukkan dan menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Nilainya berbeda untuk setiap wilayah-wilayah luas yang berbeda. Perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Lanjut, data cuaca dan iklim serta penyajiannya. Yang pertama ada data discontinue, karena datanya mudah kembali bernilai 0. Unsur cuaca yang sifatnya discontinue, presipitasi, CH, embun, salju, dan penguapan. Penyajian analisisnya dalam bentuk nilai akumulasi, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk kurva histogram. Yang kedua ada data continue. Karena datanya tidak mudah turun mencapai 0, unsur cuaca yang sifatnya kontinu, suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Penyajian analisisnya dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk garis atau kurva. Lanjut, unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu yang pertama ada radiasi matahari, yang kedua lama penyinaran matahari, yang ketiga suhu udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima angin, yang keenam kelembapan udara, yang ketujuh keawanan, yang kedelapan presipitasi meliputi embun, hujan, salju, 9 penguapan atau evapotranspirasi. Jadi kalau radiasi matahari itu merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Panasnya penyinaran dan lamanya penyinaran dapat diukur dengan menggunakan alat heliograf. Selanjutnya ada lama penyinaran matahari, jam dan persen. Lamanya penyinaran matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi matahari seakan-akan bergerak dari 23/2 lintang utara dan 23/2 lintang selatan. Di Indonesia lamanya penyinaran matahari diukur selama 8 jam, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 atau pukul 4. Lamanya penyinaran matahari diukur dengan menggunakan alat Campbell, Stokes, atau heliograf. Selanjutnya ada suhu udara, derajat Celcius. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer. Mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara suatu daerah adalah lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, perbedaan letak lintang. Selanjutnya ada tekanan udara, milibar atau MB. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Selanjutnya angin atau kecepatan knot dan arah angin derajat.
Angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, kecepatan angin. Selanjutnya, kelembapan udara atau persen. Kelembapan adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan hygrometer atau psikrometer. Selanjutnya keawanan. Kumpulan titik-titik air di atmosfer disebut awan. Uap air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air akan tampak seperti kabut. Selanjutnya presipitasi meliputi embun, hujan, salju. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan yang merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan adalah penakar hujan manual tipe observatorium dengan gelas ukur milimeter serta penakar hujan otomatis tipe Hillman. Selanjutnya ada penguapan atau bisa kita sebut evapotranspirasi milimeter. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor pengendali cuaca dan iklim. Yang pertama, altitude atau ketinggian tempat. Suhu udara di daerah dataran rendah lebih tinggi daripada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Setiap kenaikan 100 meter suhu udaranya turun 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya latitude atau letak derajat lintang. Garis lintang itu adalah garis maya yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Sudut datang sinar matahari di wilayah yang berada di lintang rendah lebih besar daripada di wilayah yang berada di lintang tinggi. Di daerah khatulistiwa, lintang 0 derajat, suhunya lebih tinggi daripada di daerah subtropis dan kutub, dan berpengaruh pada waktu penyinaran maksimal di mana periode siangnya 12 jam. Selanjutnya posisi terhadap lautan. Pergerakan air laut meliputi seperempat dari total penyebaran panas untuk iklim di seluruh dunia. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya yang kemudian bersama-sama membawa uap air ke suatu daratan. Lanjut, pusat tekanan tinggi dan rendah. Yang pertama, pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika angin. Tekanan tinggi menyebabkan angin bergerak menuju daerah bertekanan rendah. Yang kedua, sebagai pengendali iklim. Yang ketiga, arah inilah yang selanjutnya mempengaruhi kemusiman suatu wilayah. Yang terakhir, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim akibat pemusatan tekanan rendah. Lanjut ke arus laut. Arus laut yang dingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di daratan. Air panas membawa banyak uap air atau CH tinggi. Arus dingin sedikit membawa uap air dan bergerak ke daerah lebih panas. Kelembapannya turun. Selanjutnya, halaman pegunungan, topografi. Tekanan dan kelembapan di sekitar gunung penghalang menghasilkan fenomena angin lembah, angin gunung, dan hujan orografis. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah gunung ke arah puncak gunung yang terjadi pada siang hari. Selanjutnya, gangguan-gangguan atmosfer. Satu atau lebih unsur cuaca dan iklim, terutama pancaran surya. Derajat lintang bumi mengendalikan penerimaan radiasi surya di tiap tempat sehingga mengatur sebaran energi untuk proses biologi tumbuhan. Akibatnya terjadi perubahan teratur antara derajat lintang bumi di seluruh dunia dalam hal intensitas penerimaan radiasi surya. Hubungan antara cuaca dan iklim dengan pertanian. Yang pertama, hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Yang kedua, tanah, pelapukan, sifat fisika, kegiatan organisme dalam tanah. Yang ketiga, tanaman, fase perkecambahan pasca panen.
Yang keempat, hama dan penyakit, tinggi rendahnya populasi hama. Yang kelima, bangunan-bangunan pertanian, tinggi bendungan, saluran drainase, kondisi mesin-mesin pertanian. Yang keenam, modifikasi cuaca dan iklim, saluran irigasi, rumah kaca, rumah plastik. Selanjutnya kita masuk ke respon tanaman terhadap cuaca dan iklim. Proses pertumbuhan growth dan perkembangan development untuk memproduksi tinggi pada tanaman dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik, kapasitas produksi, bentuk rasa, susunan bahan kimia, dan sifat-sifat lainnya yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, faktor bahan. Organ tumbuhan dibentuk berbagai bahan yang meliputi energi cahaya tampak CO2 dan O2 dari atmosfer, air, zat hara. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, kondisi fisik atmosfer, kadar gas, uap, dan aerosol. Atmosfer yang dikotori gas dan aerosol tertentu yang melebihi ambang batas kebersihan dan kemurnian atmosfer akan berpotensi mengganggu dan meracuni tanaman. Perubahan cuaca dan kondisi iklim. Keadaan cuaca menentukan kondisi aktual hasil panen, sedangkan kondisi iklim menentukan kapasitas dan rutinitas panen. Baiklah, terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga peserta dapat memahami apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.